Karena kelompok-kelompok rentan ini adalah kelompok yang harus dijamin haknya. Nah, apalagi memang Bawaslu, KPU itu diamanahi oleh negara untuk menjamin hak warga negara. Ya. Di daerah-daerah suku terasing ini kan juga itu butuh sentuhan kita juga untuk pendidikan politik yang kami itu melibatkan masyarakat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah episode atau seri ke-45 dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Nasrun SPDI MPD. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ketua? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Makin siang kamu ini makin saya lihat makin tampan. Iya, ya, memang ya. Kalau saya lihat tadi juga Pemiu habis sholat tambah bercahaya. Ya. Baik, teman pemilih, adapun tema podcast kita kali ini adalah penguatan pendidikan pemilih bagi kelompok rentan dan marginal melalui strategi pencegahan dan pengawasan pemilu. Saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu kelompok rentan dan marginal karena hal yang paling ditunggu dan menjadi membuat teman pemilih penasaran adalah mendengarkan suara merdu dari narasumber kita hari ini. Namun bukan untuk menyanyi, beliau tidak untuk menyanyi, melainkan memberikan penjelasan terkait pengawasan, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU. Adapun beberapa kategori yang termasuk dalam kelompok rentan dan marginal ini diantaranya adalah anak-anak, kemudian lansia, disabilitas, korban bencana, kemudian ada juga masyarakat miskin, buruh, petani, dan anak-anak jalanan. Nah, dalam konteks pemilu, kelompok rentan dan marginal ini merupakan salah satu segmen yang menjadi perhatian KPU dalam melakukan pendidikan pemilih pada masa tahapan pemilu ataupun pilkada maupun di luar tahapan pemilu. Terkait dengan hal tersebut, saya coba berdiskusi dengan narasumber kita, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Ketua, saya mau tanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pendidikan pemilih pada masa tahapan pemilu ataupun pilkada. Sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan secara berjenjang KPU Kabupaten Kota dan teman-teman ad hoc, bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU kepada kelompok rentan dan kelompok marginal. Ya baik, terima kasih moderator yang baik hati. Siap. Hari ini kami Bawaslu diundang di podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini adalah bagian dari sinergitas antara KPU dan Bawaslu. Yang kedua ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak moderator tadi, yang host tadi ya, yang menyatakan bahwa bagaimana peran Bawaslu ketika KPU dan jajarannya itu melakukan pendidikan sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, kami dari Bawaslu tentu dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, kami juga melakukan pengawasan dan kemudian melakukan instruksi kepada teman-teman yang ada di jajaran kami, itu untuk juga melakukan hal yang sama untuk melakukan pengawasan. Tapi tentu juga selain itu sebagai penyelenggara juga Bawaslu juga melakukan hal yang sama untuk melakukan pendidikan kepada pemilih untuk ujungnya adalah bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kita. Berarti Pak Ketua bukan hanya KPU ya yang membuat sosialisasi. Ya, Bawaslu juga untuk sosialisasi pengawasan. Ya, cuma kan kebetulan temanya ini Bawaslu KPU punya ya. Ya, baik. Jadi kita tentu bahwa
isu terkait dengan pendidikan atau sosdikli terhadap kelompok rentan ini sebenarnya sejalan dengan isu terkait dengan inklusivitas pemilu yang inklusif. Iya. Jadi karena kelompok-kelompok rentan ini adalah kelompok yang harus dijamin haknya. Nah, apalagi memang Bawaslu, KPU itu diamanahi oleh negara untuk menjamin hak warga negara. Ya, hak untuk memilih. Hak untuk memilih. Ya. Jadi, nah itulah kehadiran Bawaslu, KPU, sehingga salah satu kewajibannya adalah memberikan pendidikan pemilih, bahwa pemilih harus tahu, harus melek terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Baik, Pak Ketua. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, apakah ada strategi-strategi khusus dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan terkait dengan pendidikan pemilih oleh KPU tadi? Nah, kalau terkait dengan pendidikan pemilih yang sudah dilakukan itu tentu kami juga tadi lewat pendekatan struktur ya. Kalau pendekatan struktur tentu kita dengan jajaran kita yang sampai pada lapisan bawah. Nah, yang kedua juga kita pendekatannya adalah juga melihat bagaimana pendekatan secara kultur yang dilakukan oleh teman-teman KPU dalam hal ini. Nah, kita temukan bahwa banyak yang kalau secara struktur, kalau sudah secara penganggaran saja, itu kan sudah teranggarkan hanya itu saja. Ya. Tapi ternyata teman-teman KPU itu melakukan beberapa inovasi. Inovasi yang sebenarnya kita bisa menyebut kegiatan sosialisasi sosdikli itu yang non-budgeter. Ya, misal memanfaatkan hajatan-hajatan masyarakat. Itu untuk menyisipkan minimal 5 atau 3 atau 5 menit saja untuk memberikan pendidikan politik, mengingatkan kepada. Itu sebenarnya manfaatnya lebih besar karena salah satunya karena kita sekarang kita mengandalkan semua sosdikli ini adalah dengan harus dianggarkan. Rasa-rasanya itu nanti tidak semua bisa kita terlaksana. Terlaksana. Bahkan tidak semua kita bisa kita sentuh lapisan masyarakat. Artinya tidak ada alasan tidak ada budget, tidak ada anggaran untuk melaksanakan sosialisasi. Artinya harus ada inovasi-inovasi tanpa budget. Ya, itu salah satu strateginya ya. Karena biar bagaimanapun bahwa sosdikli ini sangat berperan penting dalam kesuksesan kita menyelenggarakan pemilu. Kita tahu bersama hasil evaluasi publik ya, ini evaluasi publik betul. Pasca pemilu maupun pemilihan ini mereka itu ini kalau kita menyandingkan antara pemilu 2024 pilkada pemilihan kepala daerah 2024 justru partisipasi memilih itu kurang pada saat pemilihan kepala daerah. Nah, menurut mereka apa? Bahwa ini adalah bagian sosialisasi yang kurang. Padahal tadi kalau kita mau melihat ada yang sudah direncanakan kegiatannya, ada bahkan yang menjadi inovasi teman-teman. Tapi itu dianggap publik itu belum cukup. Artinya kita butuh banyak inovasi. Padahal teman-teman Bawaslu dan juga KPU telah masif melakukan sosialisasi pendidikan pemilih di seluruh lapisan masyarakat. Ya, kami juga sesuai tingkatannya. Nah, apalagi misalnya kelompok rentan yang kita misalnya anak-anak misalnya. Ya. Pemilih pemula. Kalau pendekatan kita kan pemilih pemula. Kami juga melakukan hal yang sama, mengundang beberapa pemilih misalnya pada saat 2023 kita mau mengundang yang pemilih yang sudah berusia 16 tahun. Ya, kita potensi. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, memang ke depan ada baiknya memang kita sudah menyiapkan ini, kita sudah tahu apa yang dievaluasi di pemilu pilkada sebelumnya. Tentu ini kita bisa menyiapkan lagi untuk pemilu berikutnya. Apalagi kalau secara usia memang anak-anak SMP sudah harus disentuh dari sekarang. Jadi untuk pemilu 2029 kita sudah harus siapkan dari sekarang. Apa strategi kita untuk melakukan pendidikan pemilu kepada masyarakat. Ya baik. Kemudian saya lanjut Pak Ketua. Selama melakukan pengawasan pendidikan pemilih ataupun melakukan pendidikan pemilih di internal Bawaslu, apakah ada permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman Bawaslu secara berjenjang baik provinsi, kabupaten maupun ad hoc Bawaslu Panwascam dan PKD ya? Kalau yang dilakukan oleh teman-teman KPU selama ini kami tidak punya ini ya kalau sosialisasi pendidikan pemilih karena teman-teman di setiap jenjang itu melibatkan Bawaslu. Nah, memang yang agak repot pada saat di kelompok rentan ini misalnya
di suku-suku terasing. Ya. Nah, Perusahaan. di perusahaan di daerah-daerah suku terasing ini kan juga itu butuh sentuhan kita juga untuk pendidikan politik yang kami itu melibatkan masyarakat. Nah, yang lain misalnya kalau secara ini kami di Bawaslu juga mengembangkan beberapa pola, beberapa strategi, misalnya strategi kolaborasi. Jadi strategi kolaboratif itulah yang kita lakukan pendekatannya. Kolaborasinya dengan siapa saja, Pak? Ya, ini kita berteori sedikit, gitu. Supaya kalau kita teori kayaknya pemijat. Gitu. Iya. Nah, kalau secara teori misalnya disebut dengan pentahelix ya. Teori kolaboratif yang pentahelix. Pertama, kita melibatkan masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, apakah itu sosialisasi pemilih ataupun misalnya ini terkait dengan partisipasi mereka pada saat memilih nanti. Yang kedua, kita juga minta partisipasi dari pemerintah, karena tentu pemerintah yang tahu masyarakatnya. Betul. Pemerintah desa, pemerintah kelurahan, mereka sampai RT RW mereka yang lebih tahu. Nah, yang ketiga, kita harus libatkan perguruan tinggi. Karena kalau perguruan tinggi bisa, misalnya kami di Bawaslu ada program yang namanya KKN tematik. Iya. Itu dikhususkan kepada mahasiswa KKN. Iya, misalnya. Beberapa perguruan tinggi. Nah, memang kami lakukan tapi tidak belum maksimal, belum seluruhnya ya, belum seluruh kita sentuh. Jadi momentum mereka mau KKN itu kita masuk dulu untuk memberi pembekalan ke mereka. Nanti mereka pada saat KKN kita itu diundang atau di jajaran kita di kecamatan ataupun di desa itu diminta untuk pada saat mereka memaparkan program. Berarti pada saat penyusunan program kegiatan KKN mereka bisa menyisipkan pendidikan pemilih. Nah, ini kan low budget kan gitu. Nah, narasumbernya dari Bawaslu misalnya atau jajaran KPU kan begitu. Nah, yang ketiga itu kita libatkan media. Ya. Nah, kita tahu bersama memang media ini penting untuk teman-teman ini dilibatkan dalam mendorong pendidikan pemilih, mendorong partisipasi pemilih kan gitu. Jadi ini yang harus kita. Nah, yang kelima, kalau ini adalah dunia usaha. Nah, dunia usaha inilah yang sebenarnya yang harus digandeng. Memang kita apalagi daerah kita ini daerah industri ya. Yang konon pekerjanya itu banyak kan begitu. Jadi tentu apalagi perusahaan tambang ya banyak sekali di itulah yang kemudian yang dibutuhkan dalam sosialisasi kita melibatkan mereka, karena kita butuh misalnya para perusahaan ini itu memberi data kita yang konkret. Siapa sih yang sebenarnya yang sudah ada di daerah itu? Siapa yang sebenarnya sudah berdomisili atau memiliki KTP yang di daerah perusahaan itu? Karena yang salah satu permasalahan kita dalam dari pemilu ke pemilu adalah soal pemutahiran datanya kan begitu. Nah, justru pemanfaatan perusahaan, menggandeng perusahaan untuk ikut itu bisa. Nah, yang kedua, perusahaan juga bisa membuat misalnya sosialisasi karena mereka kan punya regu-regu yang bisa kita manfaatkan. Jadi strategi-strategi ini menurut saya ke depan ini bisa tinggal ditingkatkan. Jadi kita sudah lakukan, teman-teman KPU sudah melakukan, kalaupun belum maksimal, apa yang belum maksimal, ayo kita perbaiki. Itulah evaluasinya yang kita mau lihat. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya, Pak Ketua, memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh teman-teman KPU mungkin Bawaslu juga terkait melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan perusahaan. Kadang kita tidak diberikan akses untuk masuk ke perusahaan untuk memberikan pendidikan pemilih maupun melakukan pendataan misalnya untuk daftar pemilih pemilu maupun pilkada. Kira-kira karena ini terkait dengan kelompok rentan kelompok rentan atau marginal, itu kan salah satunya buruh tentunya buruh perusahaan dalam hal ini. Apa strategi-strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ketika misalnya salah satu perusahaan atau apalah namanya ketika tidak diberikan akses untuk memberikan pendidikan pemilih kepada para pegawai atau buruh yang ada di perusahaan tersebut? Sebenarnya kita kalau ketemu perusahaan kita tinggal bernostalgia penyebab PSU 2020. Di salah satu perusahaan pemilihan kepala daerah 2020 itu Morowali Utara. Iya. Artinya kita tinggal bernostalgia itu saja bahwa ini adalah pemilu atau pemilihan ini adalah agenda nasional, agenda yang memang sudah harus semua pihak harus mensukseskan.
Dan kalau ini ada pihak-pihak yang menghambat, tentu kita ada jalur untuk menyampaikan itu. Nah, sehingga justru misalnya kalau perusahaan, kita menjelaskan ke perusahaan, kalau perusahaan tidak memberi akses, justru ini akan dianggap bahwa tidak mendukung agenda nasional. Betul. Yang kedua, ini menghambat proses demokrasi yang ada di Republik ini, misalnya di negara ini. Itulah yang kita mau menjelaskan ke mereka. Alhamdulillah memang ada di beberapa tempat kita diberikan akses, tapi memang di pemilu maupun pemilihan ini memang untuk membuat TPS di perusahaan itu memang mereka tidak berkenan. Kenapa? Memang dilematis perusahaan ini. Kalau misalnya buat TPS, siapapun yang menang atau yang kalah pasti dikonotasikan perusahaan ikut main, ikut mengerahkan orang. Nah, tentu perusahaan itu menjaga citra. Perusahaan ini kan menjaga trust publik, menjaga citra untuk menjaga usahanya. Nah, sehingga memang kita maklumi kalau misalnya mereka tidak membuat TPS, tapi memberikan akses ke kita. Nah, saya kemarin di Morowali, alhamdulillah dengan teman-teman KPU itu diberi akses untuk mereka untuk masuk untuk sosialisasi dan berdialog dengan pimpinan perusahaan. Nah, memang waktu itu kita dihubungkan oleh perusahaan dengan para serikat-serikatnya. Jadi kita lewat teman-teman serikat-serikatnya di Morowali. Di Morowali. Saya memang di dalam perusahaan itu ada perusahaan-perusahaan kecil, mungkin serikat perusahaan. Selain ada perusahaan, tapi ada serikat burunya, gitu. serikat pekerjanya, bukan serikat pekerjanya. Jadi ada serikat pekerja yang kemudian itu pintu masuk melakukan pendekatan sosialisasi. Memang mereka kemarin membuka akses, tapi memang ya lagi-lagi kita tidak semua akses yang dibuka untuk kita itu memang sesuai dengan tusi kita, kan gitu. Jadi tentu kita juga lihat tusi kita. Nah, kalau dialog dengan teman-teman di perusahaan yang pernah saya ikuti pernah saya lakukan, selalu memang kita bercermin dari kejadian 2020 yang kemudian akses di perusahaan itu dibatasi. Nah, itu menjadi presiden tidak baik, bukan hanya soal demokrasi kita, tapi ke perusahaannya nanti presidennya tidak baik. Jadi memberi pengertian ke mereka, salah satunya itu untuk mereka pasti akan mau, karena yang akan kena mereka pasti, karena masyarakat menganggap perusahaan menghalang-halangi buruh atau pegawainya untuk memberikan hak apalagi kalau kita lapor misalnya sampai ke nasional, ini bisa menjadi agenda nasional yang kemudian ada perusahaan yang pihak ketiga yang tidak mau. Sehingga tadi saya menyatakan bahwa perlu melibatkan pihak swasta ini nanti ke depan kalau melakukan sosialisasi maupun peningkatan partisipasi publik untuk pemilu ke depannya, pemilu 29 dan pilkada berikutnya ya. Baik, Pak Ketua, selanjutnya dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada, saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri beberapa kali Bawaslu secara berjenjang itu melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif di kepada masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa itu pengawasan partisipatif? Partisipatif dan siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori yang bisa melakukan pengawasan partisipatif. Memang di Bawaslu itu ada satu program pengawasan partisipatif. Itu program nasional Bawaslu? Ya, program nasional. Jadi pengawas, jenis kegiatan sosialisasi. Jadi kita mengumpulkan elemen-elemen pemilih apakah itu seluruh stakeholder pemilih, apakah itu misalnya pemilih pemula atau kemudian kelompok-kelompok rentan lain. Nah, atau komunitas-komunitas lain yang kita kumpulkan. Nah, yang kedua, kegiatan yang kita lakukan itu adalah pendidikan kader pengawas pemilu. Nah, kita sekarang kalau menyebutnya pendidikan partisipatif sekarang. Nah, itu kita merekrut beberapa anak muda atau kemudian mereka yang sudah berusia pemilih, kemudian direkrut untuk menjadi kader. Berarti pengawasan partisipatif tadi itu arahnya ke kader. Pertama yang tadi sosialisasi kalau sosialisasi kan kita seperti biasa yang sosialisasi yang kita lakukan, mengundang, kemudian menyampaikan beberapa informasi terbaru terkait dengan pemilihan. Nah,
termasuk kita juga menyiapkan orang yang nanti akan membantu masyarakat untuk Maupun pengawasan. kalau ada yang pengawasan di sana. Jadi pengawasan di misalnya pada saat tahapan pemilu, kemudian kita merekrut mereka, kemudian kita lakukan pendidikan ke mereka, memberikan ini kalau cara mengawasi ke depan begini, Ya. kalau misalnya ada pelanggaran harusnya dilaporkan seperti ini. Jadi itu kita jelaskan. Jadi mereka ada bekal juga. Ada Siapa bekal. tahu ke depannya mereka mau menjadi penyelenggara Ya. baik PKD maupun Panwascam sudah ada bekal untuk Nah, itu. Selain pengawasan. itu juga kita mendorong misalnya dari partisipatif ini dengan misalnya MOU dengan beberapa organisasi. Ya. Karena tentu kita sadar bahwa pengawasan atau kemudian sosialisasi terkait pemilu ini bukan tugas penyelenggara saja. Bukan hanya tugas dari kita KPU, Bawaslu, betul. bukan hanya tugas itu. Karena ini adalah tugas kita bersama yang harus kita lakukan. Ya misalnya di TPS penghitungan Ya. suara kan bukan hanya Panwas saja Ya. yang mengawasi PKD, tapi masyarakat diberikan Masyarakat Ya. masyarakat juga ikut mengawasi. Apalagi proses sekarang penghitungan. dengan media sosial yang sudah yang sudah gampang diakses, Ya. orang biasa langsung mengakses proses perhitungan itu langsung dengan menggunakan media Ya. sosial. Betul. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang kemudian yang sering dilakukan kita mendorong, karena yang terpenting adalah partisipasi yang harus dalam penyelenggaraan itu adalah pertama partisipasi orang mau Ya. jadi peserta, Menjadi peserta. supaya ada yang diurus KPU, ada Ya, yang betul. diawasi oleh Bawaslu, Ya. kan gitu. Peserta pemilu atau pilkada. Ya, ya. Betul. Kemudian Yang kedua itu partisipasi orang untuk datang memilih pemilih. pemilih. Nah, jadi itu yang didorong oleh KPU dan Bawaslu Bawaslu. juga. Nah, yang Bawaslu lagi dorong ini adalah pengawasan, bagaimana partisipasi orang mengawasi. Jadi sama-sama kita awasi ini. Ya. Karena proses ini menjaga kemurnian suara itu bukan hanya saja datang ke TPS, tapi menjaga proses administrasi pemilunya sampai selesai. Dan sosialisasi juga bukan hanya untuk mengajak orang untuk hadir atau datang ke TPS Iya. memberikan hak pilih, tapi juga memberikan semacam pendidikan bagaimana cara memilih atau memberikan pilihan yang baik ya, Ya, termasuk juga menjaga cara mencoblos dan lain-lain. menjaga hak pilih masyarakat itu. Misalnya sudah dia pilih si A, Ya. si A yang dikawal sampai Ya. akhir, kan begitu. Jadi masyarakat itu bukan yang selain itu, kalau ada pelanggaran ya tentu diinformasikan ke kami Bawaslu. Artinya sosialisasi pendidikan pemilih sangat penting ya, bukan hanya untuk sekedar datang ke TPS, tapi juga bagaimana cara memilih yang baik kan, Ya. yang sampai sia-sia datang ke TPS sudah Ya. memberikan hak pilihnya coblos tapi ternyata coblosannya dianggap tidak sah Ya. oleh petugas TPS dalam KPPS. Nah, sehingga kami juga perlu sebenarnya memberikan pemahaman atau pendidikan pemilih kepada masyarakat bagaimana cara memilih dengan benar dan baik supaya tidak sia-sia, tidak rugi suara ketika datang ke TPS. Baik Pak Ketua, yang terakhir saya meminta closing segment dari Pak Ketua terkait pengawasan pelaksanaan pendidikan pemilih atau pengawasan dalam bentuk lain dari teman-teman Bawaslu. Ya, baik. Pertama terkait dengan pendidikan politik, pendidikan pemilih ini, sosialisasi pendidikan pemilih, tentu kita berkeinginan ke depan ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan, karena evaluasi yang kita sudah lakukan di 2 event besar, pemilu dan pemilihan kemarin, tentu ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan perbaikan bersama terkait dengan metode dan maupun strategi yang dalam sosialisasi pendidikan pemilih. Yang kedua, yang kita harapkan juga adalah bagaimana pelibatan seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen yang ada, baik itu perguruan tinggi maupun dunia usaha, kemudian media-media, apakah itu media mainstream atau kemudian media cetak ya, yang kemudian yang akan kita dorong untuk membantu mensosialisasikan ini, membantu bagaimana masyarakat tahu bahwa cara memilih, cara menjaga hak pilih, bagaimana cara menjaga suara itu sampai yang terpilih itu dilantik, kemudian bagaimana melihat apakah ada potensi pelanggaran, bagaimana mencegah terjadinya money politik. Nah, ini ke depan kita harus dorong bersama. Ke depan kita juga berharap bahwa perbaikan-perbaikan terkait dengan proses pemilu dan pemilihan ke depan ini jauh lebih baik. Dan tentu kita juga berharap kalau pemilu itu dilaksanakan dengan baik,
dengan jujur, adil, tentu akan menghasilkan juga pemimpin yang jujur dan adil. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua atas closing statement-nya. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kami atau diskusi kami bersama Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Nasrun. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya hadir di podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah seri 45. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di sini. Kami tidak bosan-bosan mengundang teman-teman di Bawaslu. Kami juga tidak bosan kalau mengundang. Baik. Teman pemilih, demikian bincang-bincang atau diskusi kita dalam seri podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah seri ke-45. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.